Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Lebih Baik Kita Bercerai Saja. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Keadaan rumah cukup sepi. Anak-anak juga sudah berangkat sekolah. Aku yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga menyandang gelar sarjana hukum tengah menyiapkan keperluan suami. Karena jarak sekolah anak-anak dekat dari rumah dan mereka berangkat menggunakan sepeda. Map kuning kemarin jangan lupa lagi. Entah apa isi otakmu. Aku meneguk ludah dengan hati nyeri. Di tanganku memang sudah ada ranselnya beserta map kuning yang dibutuhkannya kemarin. Kamu memang tidak berguna. Uang sebanyak itu kau kemanakan? Hah? Suaranya melengking. Dia membahas hal itu lagi. Hal yang membuat rumah tanggaku akhir-akhir ini cukup terguncang. Bahkan, dia sudah menjatuhkan talak satu untukku karena hal tersebut. Tapi hanya bertahan satu malam, karena keesokan malamnya, dia kembali meminta rujuk. Begitupun aku, yang belum siap hidup tanpa dirinya. Bagaimanapun anak-anak masih butuh kami. Dan, perasaanku juga masih sama. Kamu memang istri tidak tahu untung. Aku mengusap dadaku. Rasa sesak dan sakit memenuhi rongga paru-paruku. Masalah yang aku lakukan 1 tahun yang lalu menjadi pemicu keretakan rumah tangga kami. Aku menjual tanah yang berada di kampung halaman tanpa sepengetahuan suamiku. Bukan tanpa sebab aku melakukannya. Ketika itu, kehidupan ekonomi kami sangat mencekik. Setiap waktu, aku minta bantuan ayah. Hampir semua kebutuhan rumah tangga kami dibantu oleh ayahku. Saat itu aku merasa malu dan segan pada adik dan kakakku. Bukan sekali, tapi sering. Kebetulan waktu itu, tetangga kampung meminta tanah yang juga sedang proses kami jual. Tetangga yang dulu dekat dengan kami, karena tanah itu juga berada di samping rumahnya. Tapi, teteh nyicil Mei, katanya waktu itu. Aku tidak pikir panjang. Langsung kuyakan tawarannya. Dan jatuh harga 40 juta rupiah. Transferan pertama ku terima sebanyak 4 juta. Dan, aku melunaskan cicilan motor yang sering digunakan suamiku. Sisa 1 juta, aku pakai untuk keperluan sehari-hari. Mas Juna sempat nanya asal uang tersebut. Dan aku bilang waktu itu, uang dari ayah. Mulai saat itu aku tidak pernah lagi meminta uang pada ayah. Hingga transferan kedua aku terima. Saat itu Mas Juna membeli sebuah mobil dan menjual motor pertama. Dan uang yang itu kembali aku gunakan melunasi sisa cicilan mobil. Hingga tak terasa uang tanah tersebut lunas. Bahkan pernah dipakai untuk kegiatan proyek Mas Juna sebanyak 10 juta dan proyek itu gagal. Sebagai seorang kontraktor, mainan Mas Juna berada di sekitaran proyek dan tender milik swasta. Mau tidak mau, Mas Juna harus mengeluarkan dana pribadi sebelum menenangkan tender tersebut. Dan tepat 2 minggu yang lalu, aku mengajaknya ke salah satu kafe membawa serta anak-anak. Keadaan lantai 2 kafe tersebut cukup sepi tanpa pengunjung, dan dibantu bantingan musik yang berada di lantai 1. Di sana, aku mengakuinya, mengakui semua perbuatanku. Meski uang itu tidak kufoya-foya. Binatang kamu, segala jenis makhluk berkaki 4 keluar dari mulutnya. Umpatan kasar ku terima dengan isak tangis. Anak-anak juga melihat kondisi kami. Mas Juna mengusirku dalam kekalutannya. Sebelum aku turun, Mas Juna melempariku sebotol air mineral isi 500 ml dan mengenai bahuku. Dengan tubuh gemetar, aku turun dengan anak-anak. Menitipkan uang 100.000 untuk Mas Juna pada bartender. Setelah membayar pesanan kami, tidak ada tujuan. Jarak kafe dan rumah cukup jauh. Aku memutuskan menunggu sebuah bus lewat dan pulang ke rumah orang tuaku. Belum juga bus datang. Mas Juna sudah berdiri di depanku. Masuk. Aku menggeleng. Masuk Mei.
Kamu ingat jurang longsor kemarin? Nah, aku akan melemparmu ke sana. Tubuhku bergetar. Mas Juna tidak pernah main-main. Aku sering mendapat perlakuan kasar darinya. Tapi 15 tahun ini aku bersabar. Karena kupikir, ini sudah jalanku. Dan mau tidak mau, aku harus menerimanya. Masuk, Mei. Aku menggeret pelan anak-anak ke kursi penumpang. Kemudian membawa tubuhku duduk di depan. Mobil melaju dengan kecepatan normal. Aku terlalu takut melihat wajah itu, yang kuyakin seram penuh amarah. Ketika mobil harus berhenti di lampu merah, Mas Juna memukul lenganku kasar dan terasa perih. Aku cukup terkejut, apalagi teriakan anak sulungku yang menangis memanggilku. Iya, anak-anakku sering melihat kami bertengkar. Pengendalian emosi suamiku cukup buruk. Kepada keluarga, aku tidak pernah menceritakan kelakuan suamiku ketika ia sedang emosi. Karena bagiku itu aib. Jadi wajib untukku tidak mengumbar permasalahan rumah tangga kami. Tidak ada candaan dalam 2 minggu ini. Tepatnya setelah kami rujuk. Namun, hubungan ranjang kami baik-baik saja. Tidak tepatnya. Untuk dirinya, aku sudah merasa hambar. Bukan karena tidak cinta lagi. Namun, permasalahan ini memicu kadar stresku. Tubuhku yang berisi mulai kurus dengan mata cekung dan hiasan kantung mata. Dalam sujudku berdoa, doa yang membuatku malu di hadapan Tuhanku. Tuhan, hilangkan rasa kasihku pada suamiku, jika beliau memang tidak lagi bisa menghargaiku. Kututup doa itu setiap malam dengan air mata. Kudesahkan asmanya dalam keterpurukan. Hingga malam itu, malam di mana rasa sabarku menipis dan imanku berada di ujung kuku. Malam itu, tepatnya setelah kami melakukan sunnah, aku duduk bersandar pada punggung ranjang dengan selimut sebatas dada. Kita bercerai saja, kataku pelan dengan air mata mengalir. Ketika kata itu terucap, memoriku tak henti memutar kenangan kami dari pertama kenal hingga memutuskan menikah. Bagaimana keluarga kami yang sudah menjalin kekerabatan sebelum hubungan kami dimulai. Kemudian, detik termanis hingga pahit tersiar begitu saja dalam benakku. Bintang Arjuna, ku akhiri kisahku denganmu. Kisah yang kita mulai dengan manis. Maaf, syurgaku tak tersampaikan. Benar-benar tidak tahu untung kamu. Mas Juna menyibak dengan kasar selimut yang menutupi tubuh kami. Permasalahan besar seperti ini, tidak kau jadikan pelajaran? Aku terisak dalam tangisku. Mencoba meredamkan suara sebisaku. 40 juta. Mei, kalau laki-laki lain yang menjadi suamimu, mungkin kamu sudah mati. Mulutku kubekap erat, ketika suara Mas Juna sedikit melengking. Tengah malam begini, aku takut anak-anak terbangun dan kembali melihat lagi kejadian serupa. Kamu mikir enggak? Lagi, penjelasanku tentang uang 40 juta itu tidak diterimanya. Malah ia menyangka uang itu aku berikan pada saudaraku. Pernah juga ia menuduhku memberikan pada laki-laki lain. Aku hanya menelan tuduhan itu. Biar hati yang merasakan. Tidak kubiarkan mulutku melontarkan pembelaan. Karena percuma. Maaf mas, lirihku. Mata berkunang-kunang. Efek kelelahan juga kekurangan nutrisi mempengaruhi kinerja otakku. Uang itu memang sudah habis. Dan aku udah kasih tahu kejelasan uang tanah itu. Aku juga sudah membayarkan. Sekalipun kau sudah membayar, sama saja. Kau sudah membuatku hilang kepercayaan. Kau sudah berbohong. Sekali berbohong maka akan ada kebohongan di lain waktu. Maka dari itu, mari bercerai. Nada suaraku tidak berintonasi. Kuakui, tenagaku sudah tak tersisa. Harga diriku sudah tidak ada lagi di matanya dan keluarganya. Semua keluarganya diberitahu bahwa aku sudah menghabiskan uang 40 juta. Dan penilaian keluarganya tentu tidak baik. Ada yang mencemooh, ada yang menggelengkan kepala tidak menyangka aku melakukan hal itu. Dan Mas Juna sendiri yang memberitahuku respon keluarganya tersebut.
Namun yang sebenarnya, mereka tidak pernah tahu bagaimana rumah tangga kami, bagaimana nada berdenting dalam biduk mahligai kami. Mereka hanya menilai dari apa yang didengar dan melihat dari satu sisi. Aku tidak ambil pusing. Yang penting aku sudah jujur. Harga diriku sudah tidak ada lagi. Mas cukup melepaskanku. Aku tidak tahu raut wajahnya. Selain pencahayaan yang minim, juga aku sendiri takut melihat wajahnya. Kenapa? Sudah ada pria lain yang lebih kaya dariku. Aku beristighfar. Sekalipun aku menjawab jujur, Mas tidak akan percaya. Bukankah sekali pembohong, tetap akan menjadi pembohong? Benar. Aku menggigit bibir bawahku. Tidak luput istighfar memenuhi hatiku. Tidak kubiarkan iblis berbisik lebih untuk menggelapkan sisi yang sedang kuluruskan. Pergilah. Isakanku cukup kuat, hingga aku merasakan dadaku sakit. Aku minta satu hal, kataku nyaris tak bersuara. Apa? Suara Mas Juna terdengar dingin. Aku minta Yuri dan Naka ikut denganku. Bawalah. Aku memejamkan mataku. Begitu permintaanku diterima. Mungkin ia masih ingat, kalau aku tidak bisa jauh dari kedua putriku. Nestapa dan Bahagia menyusup secara bersamaan. Mas Juna keluar dari kamar. Aku tidak menyusul, karena aku pun sibuk membenah hati yang sedang porak-poranda. Ya Tuhan, harum syurgamu, sudah haram untukku. Aku berharap, ada waktu untukku bertaubat. Hari itu, tepatnya siang hari, aku pergi dari kehidupan Mas Juna. Berharap dengan kepergianku, kebenciannya padaku berkurang dan kedamaian menghampiri hidupnya. Berdoa dengan tulus, semoga Mas Juna bahagia tanpaku. Awalnya tujuanku memang pulang ke rumah orang tuaku, dan menginap di sana 3 hari. Dan memberitahukan pada orang tua dan keluargaku perihal perceraian kami. Setelah itu, aku berangkat ke Jakarta setelah menghubungi salah satu temanku. Aku harus bekerja. Apapun yang penting halal dan bisa menghidupi kedua putriku. Meskipun Mas Juna mengatakan akan mengirimiku jatah uang bulanan. Aku harus mandiri. Karena sekarang aku sendiri. Tidak ada lagi tempatku bersandar. 1 minggu telah berlalu. Yuri dan Naka belum kudaftarkan sekolah dan kami masih menumpang di rumah Hilda, sahabatku. Selama itu pula Mas Juna tidak menghubungiku. Kadang, sekelumit rindu yang enggan beranjak harus kutitipkan pada sang pemilik rasa itu. Hil, hari ini temanin aku ya. Sore itu, ketika kami sedang berkumpul di ruang tengah, aku menyampaikan maksudku. Kemana? Nyari kontrakan, yang murah saja. Sahutku pelan. Kamu nggak betah di sini. Aku menggeleng cepat. Bukan begitu Hilda. Terus, apa juga? Aku merasa tidak enak berkata jujur. Kamu baru sekali ini ke Jakarta, dan mau tinggal sendirian. Ada anak-anak, Hil. Justru itu. Jakarta ini bahaya Mei. Kamu kerja. Anak-anak gimana? Aku diam. Memikirkan ucapan Hilda yang memang benar. Ini pertama kali aku ke ibu kota. Siapapun aku tidak kenal. Jalan ke warung depan saja mungkin masih sesat. Di sini ada Mbok Siti. Anak-anak aman. Selama kamu kerja. Aku tidak enak terlalu merepotkanmu. Jujurku. Hilda mengusap bahuku. Seenggaknya, biarkan aku nampung kalian di sini. Walaupun aku nggak tahu apa yang terjadi padamu. Air mataku turun. Ya Tuhan, berapa banyak lagi orang yang akan kugantungkan hidupku? Kita sahabatan udah lama. Mei, aku tahu, sesuatu yang besar sudah terjadi. Aku masih menunggumu bercerita. Aku menunduk. Ingin sekali aku bercerita, menumpahkan keluh kesahku. Tapi takut membuka aib mantan suamiku ketika emosi menyelibat dalam obrolan kami nanti. Biarlah, aku akan memendamnya. Biarkan, itu jadi kenangan dalam hidupku.
Keseharianku belum terpenuhi dengan kegiatan apapun. Selain Hilda belum mengizinkan, Naka juga diserang demam. Tidak parah, tapi cukup memprihatinkan mengingat semalaman aku bergadang. Biasanya, ada Mas Juna di sampingku meskipun dia tidak melakukan hal banyak ketika anak-anak sakit. Gimana Naka? Aku yang hendak membuka pintu kamar, karena baru saja dari dapur dikejutkan suara Hilda. Sudah mending. Kita bawa klinik. Aku menggeleng. Biasanya demam seperti ini hanya menggunakan antibiotik dan antipiretik. Demamnya bakalan turun. Hilda duduk di samping Naka yang masih tidur karena semalaman gak bisa tidur. Masih anget, Mei. Gak seanget semalam, Hilda menatap prihatin wajah putri keduaku. Bu, ayah. Aku melongo, melihat gawai pipih di tangan Yuri. Baru saja dia nyebut ayahnya. Bu, panggil Yuri lagi. Hilda bangun. Refleks aku menahan tangannya. Sementara tangan kananku menerima benda pipih tersebut. Anak-anak sehat. Mataku memanas mendengar suara Mas Juna. Suara yang sangat kurindukan. Sehat. Jantungku bergemuruh. Tidak bisa fokus pada jawaban yang kuberikan. Perasaanku linglung. Seperti ada yang hilang dan aku tidak mendapatkan jejaknya. Yuri bilang, Naka sakit. Aku mengangguk. Tanpa sadar, kalau Mas Juna tidak bisa melihatku. Gak bawa ke dokter. Tanyanya lagi. Sudah mending. Aku bawa obat. Kurasakan elusan di punggungku. Membuatku menggigit bibir. Menahan suara tangis agar tak terdengar. Tuhan, aku sangat merindukannya. Suaranya meleburkan asa yang belum kesampaian. Semua kesakitan hilang begitu suara itu kudengar. Tergantikan sesak. Aku tutup. Suaranya terdengar pelan. Ingin ku berteriak. Menahan dirinya agar terus berbicara dan aku akan mendengar. Apapun. Asalkan aku bisa mendengar suaranya. Tapi, yang kudengar selanjutnya bunyi bip. Tanda panggilan berakhir. Meluruh bersama air mata dan tubuhku yang bergetar. Hilda mengusap bahuku dengan kalimat penenang. Dan, yang kurasakan bukan tenang, tapi isakan hebat dengan dada terasa penuh. Sekali lagi, anak sulungku melihat air mataku. Melihat kerapuhanku. Apa setiap hari begini, Mei? Aku menatap sahabatku. Ini telepon pertama setelah 1 minggu aku berada di sini. Hilda menggeleng. Maksudku, kamu menangis seperti ini setiap hari? Aku tidak menjawab. Ya, itulah yang kulakukan setiap kali mengingat kebersamaanku dengan Mas Juna. Kamu lupa, Yuri sudah besar. Dia melihat, ikut merasakan keadaanmu. Tanpa perlu baginya mengetahui penyebab masalah kalian. Yang dia tahu, ayahnya jahat, sudah membuat ibunya menangis. Kalimat Hilda kucerna dengan kinerja otak yang lemah. Yang tidak mau menyinkronkan logika dan perasaan. Yuri sedang beranjak dewasa. Sebentar lagi dia masuk SMA. Kamu tidak takut dia tertekan? Aku menelan susah ludahku. Aku melupakan hal itu. Karena aku larut dalam nestapaku sendiri tanpa memikirkan jangka panjang emosional anak-anakku. Melupakan memang tidak mudah. Tapi, ini jalan yang kalian pilih. Bijaklah menyikapi. Lagi, aku merasa gagal menjadi seorang ibu untuk anak-anakku. Aku sudah egois. Mengenyampingkan perasaan anak-anak dan memilih mementingkan hati yang sudah retak berkeping. Aku yakin, Hilda sudah mencium permasalahanku. Aku menghubunginya dan berangkat ke Jakarta bersama anak-anak, tanpa seorang suami. Tapi, sahabatku itu tidak bertanya, kenapa? Ada apa? Dan segudang pertanyaan wajar lainnya. Dia membuka pintu rumahnya untukku. Dia menerima kedatanganku dengan hangat. Aku memeluknya, berbagi rasa meski hanya lewat sandaran. Berbagilah Mei. Kamu tidak sendiri. Isakanku tidak berhenti.
malah menjadi. Seharusnya aku berbagi dengan Mas Juna. Dia yang berhak tahu semuanya, bukan orang lain. Tapi, dia terlanjur kecewa. Kecewa padaku dan rasa percayanya untukku hilang. Ketidakjujuranku mengenai uang 40 juta, menyita seluruh rasanya untukku. Semuanya tidak sama lagi. Karena satu kebohonganku, ia melupakan bagaimana perjuanganku saat-saat ia sukses. Karena kebohonganku, semua pengorbananku ketika dia terpuruk terhapus dalam memorinya. Dan, karena kebohonganku dia merendahkan harga diriku dengan menginjak hingga melebur bersama Lara. Lantas, kenapa aku masih ada rasa untuknya? Kenapa? Dulu ketika dia melakukan kesalahan aku membuka pintu maaf untuknya. Dan dengan senang hati menerimanya kembali, apa aku yang terlalu mencintainya? Kamu di Jakarta? Aku mengerjap membaca pesan dari Mas Juna. Aku memang tidak memberitahunya, dan rencanaku ke sini juga tiba-tiba terpikirkan. Iya, aku melihat kontak WhatsApp Mas Juna yang memasang foto rumput liar di profilnya. Di mataku, rumput itu berbentuk seorang bintang Arjuna. Ia tegak, berdiri dengan bebas tanpa mau dikomando. Apapun yang dilakukan hasil pemikirannya sendiri. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Aku tidak pernah diminta pendapat ketika ia ingin melakukan sesuatu di luar pekerjaannya. Apapun yang ia beli dan bangun, atas rencana, pikiran dan keputusannya sendiri. Kamu memberitahuku pulang ke rumah orang tuamu. 10 hari kami berpisah. Dan ia baru tahu kalau aku di Jakarta. Lebih lama dari dugaanku. Kupikir, ia sudah menghubungi salah satu kakakku, atau malah ayahku jauh-jauh hari. Mungkin semakin banyak jarak, semakin aku tahu seberapa besar hilafku ini. Aku mengetik balasan sesuai kata hatiku. Dan, dia membalas dengan cepat. Tidak usah berpujangga. Mulutmu penuh dusta. Hatiku sakit, dadaku perih, tubuhku tak berdaya. Tapi, rasa itu masih ada. Perasaanku berkecamuk antara benci pada diriku sendiri dan kecewa padanya. Kecewa, karena 10 hari tidak bersama, dia bahkan tidak bertanya kabarku. Lalu, apa kabar hatiku? Yang setiap detik menyebut namanya dan mengingat dirinya setiap nafas terhela. Melewati hari tanpa kegiatan, hanya fokus pada satu nama akan membuatku semakin gila rasanya. Dan, hari ini, Hilda membawaku ke supermarket beserta anak-anak. Dia memintaku membuat kue kesukaannya. Yang kuyakin itu adalah caranya mengalihkan perhatianku dari masalah yang sedang kualami. Banyak banget, Hilda. Aku melihat keranjangnya yang sudah penuh, sedangkan diriku baru mengambil telur dan margarin. Segini, banyak? Kamu mau jualan? Tanyaku balik. Masih melihat isi keranjangnya. Hilda tertawa. Tepung tahan lama lo, Mei. Nanti kalau mau bikin lagi udah ada bahannya. Jawaban yang simpel. Terserah kamu, Hil. Kami tertawa pelan. Tanganku menggandeng Naka, sementara Yuri bersama Hilda. Kami berputar di sekitar rak bahan yang kami butuhkan hingga semuanya cukup. Kita makan siang di sini aja, Mei. Aku mengangguk. Rasanya sulit menolak karena takut akan membuat Hilda tersinggung, meski sebenarnya tidak. Naka mau chicken sama sosis. Naka mulai melihat list menu dengan teliti. Gadis kecilku yang juga mulai beranjak remaja terlihat serius. Boleh, sahut Hilda semangat. Yuri, mau makan apa? Mie aja tante. Aku tersenyum. Kamu, Mei. Apa aja, yang penting bisa dimakan. Hilda tergelak. Ia bangun memberikan list menu yang sudah diisi Naka. Karena antrian memang tidak banyak. Pesanan kami datang tidak sampai setengah jam. 2 porsi nasi putih plus cumi bakar, mie, dan sepaket nasi chicken. Selamat makan. Hilda tersenyum lebar pada anak-anak. Kami mulai menikmati makan siang,
Di hari Sabtu bertepatan jadwal kosong Hilda di kampus. Cukup nikmat, tapi porsi ini terlalu besar untukku dan aku tidak sanggup menghabiskannya. Ayah, pasti masak sendiri ya Bu? Kunyahan seafood dalam mulutku terhenti ketika Naka menyebut ayahnya. Iya, Mas Juna pasti masak sendiri. Dia ahli dalam bidang tersebut. Tidak, dia ahli dalam semua bidang. Kami pernah menghabiskan waktu bersama, bereksperimen pada masakan yang baru kami temui resep di Instagram. Dan hari ini, makan mie. Aku menunduk, menelan kunyahan yang tidak akan hancur lagi dengan gerahamku ketika mendengar suara Hilda. Bahkan, aku tidak sanggup lagi hanya sekedar mengangkat sendok ke mulutku. Cukup lama tidak ada yang bersuara, hingga anak-anak sudah selesai makan. Mataku sempat melirik piring Yuri, dan masih ada sisa mie di sana. Tapi, mataku tidak ingin melihat raut wajah anak gadisku. Pulang yuk, Tan. Itu suara Yuri. Ia mengajak tapi tidak menunggu kami bangun karena ia sendiri sudah berlalu dari sana. Aku mendesah. Kekalutanku cukup beralasan. Namun, tak disangka hal itu berbuah efek tidak bagus pada putriku. Ketika tiba di rumah Hilda, aku melihat Yuri langsung masuk ke kamarnya. Ia mengajak serta Naka, tanpa menoleh padaku. Yuri bukannya marah. Mei, dia tidak sanggup melihat keadaanmu. Aku mengangguk. Tenagaku rasanya sudah di ambang batas. Aku merasa lemah. Mungkin usiaku yang sudah masuk 34 juga memicu kondisiku. Apalagi, kadar stresku. Aku bikin sendiri aja. Kelihatannya kamu capek banget. Aku baru ingat. Kami keluar untuk belanja bahan kue. Dan, sekarang aku melupakannya begitu saja karena terlalu memikirkan mantan suamiku. Yuk, ajakku. Hilda tidak menanggapi. Meski kami jarang bertemu, dia mengerti diriku. Dia salah satu sahabat yang sampai sekarang masih berkomunikasi denganku. Selagi Hilda nge-mix telur dan gula, Aju menakar tepung dan butter dalam satu wadah. Setelah 10 menit, aku mencampur semua bahan yang sudah jadi dan menuangkan dalam loyang. Butuh 30 menit kue keju agar matang sempurna. Kami menunggu di ruang tengah yang berhadapan langsung dengan kamarku. 2 baris sofa berbentuk L, sebuah televisi yang diletakkan di atas lemari panjang dengan permukaan rendah. Hilda menyalakan televisi. Acara sore seperti ini penuh dengan gosip selebritas tanah air. Begitu larut dalam pemikiranku yang masih membayangkan seorang bintang Arjuna. Aku terlelap. Tidur yang benar-benar tidur. Seolah, tubuhku hari ini baru saja dipakai sebagai buruh kasar. Lelah, itu yang kurasakan ketika kelopak mata ini tertutup. Yakin main? Kok? Mas ngerasa kamu nyembunyiin sesuatu? Perasaan aja. Sayup, aku mendengar obrolan sepasang manusia. Seperti nyata, perlahan aku mencubit lenganku yang masih menumpuk kepalaku. Berarti aku bukan mimpi. Setengah sadar, aku mengingat kejadian yang masih terekam. Aku tersenyum dalam hati. Iya, aku ketiduran saat menonton acara gosip tadi. Kenapa Hilda tidak membangunkanku? Dan, suara siapa itu? Anak-anaknya. Ada di atas. Ya Tuhan, ini, gimana bangunnya coba? Mas istirahat gih. Dari tadi di sini. Nggak capek apa? Terdengar kekahan asing tersebut. Iya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Bangun Mei. Enak ya curi obrolan orang. Kan? Apa aku bilang? Hilda, paling tahu diriku. Aku meringis. Dengan kepala pusing berusaha duduk tegap. Kenapa nggak bangunin aku? Udah bangun juga. Aku menatap Hilda tak percaya. Tadi, Hil, sebelum aku dengar kalian bicara. Giliran Hilda yang memicingkan mata. Senyum jahilnya keluar. Apa aja yang kamu dengar? Aku mengingat. Tidak banyak.
Hanya kata sepotong. Emang siapa? Pacar kamu ya, Hil? Aku menatap lurus ke arah Hilda, yang sedang tertawa usai mendengar pertanyaanku. Bukan. Aku berdiri, melangkah ke dapur. Namun, baru saja kakiku menapak keramik putih tersebut, langkahku terhenti. Mataku menangkap sosok tidak asing dalam versi lain. Mata itu juga membidikku dengan sorot yang tidak bisa kuartikan. Aku berbalik, kembali ke ruang tengah menemui Hilda. Itu Mas Abim, jawab Hilda singkat. Aku meneguk ludahku, mengetahui sosok laki-laki yang berdiri di meja makan. Dia, Abimana Laskarjati, kakak kandung Hilda. Meski aku sempat lupa perawakannya, tapi tetap saja sisi kecil dalam diriku mengenal pria itu. Sudah ketemu. Aku tidak bisa menanggapi pertanyaan Hilda karena sosok yang sedang dibicarakan sudah menginterupsi. Sudah, tapi sepertinya sudah lupa, Hil. Aku menunduk, tidak melihat ke arah kakak beradik itu. Mei, nggak ingat Mas Abim? Hah? Bu, telepon dari ayah. Pandanganku jatuh pada putri keduaku, yang datang dengan ponsel di tangan. Ini ponsel Yuri? Begitu ponsel Yuri sudah berada di tanganku, panggilan Mas Juna terputus. Maaf, aku ke kamar dulu, kataku pada Hilda mengabaikan keberadaan kakaknya, dan menarik tangan Naka. Antara angin yang berhembus dengan cuaca yang masih panas tidak serta membuatku menikmati sensasi alam itu. Justru aku terperangkap dalam tangis. Sekarang, aku sedang tidak bersamanya. Tapi aku bisa merasakan sakit yang luar biasa ketika ku buka pesan dari Mas Juna. Belum 1 bulan, kamu sudah berani bertingkah. Apa sudah mendapat pengganti yang lebih kaya? Jutaan jarum bergantian menusuk jantungku, menyisakan lubang untuk merasakan asinnya garam berbaur dengan darah. Satu persatu, organ tubuhku rasa mulai tak bekerja dengan seimbang. Aku hanya berbohong 1 kali. Bukan berzina apalagi mengkhianatinya. Balasan darinya, tidak cukupkah terhenti sampai saat ini? Karena keputusan bercerai darinya, kulakukan dengan terpaksa agar dia bisa melupakan kesalahanku dan bahagia dengan jalan hidupnya. Aku salah, Mas. Kuakui itu. Aku sudah melepaskanmu. Sekarang bisakah kau juga melepaskanku dari jerat kawat berduri yang akan terus membuat lukaku berdarah? Karena kalau tidak, aku takut. Aku takut. Batas garis takdirku melawan kodrat. Aku lagi di Jakarta. Kirim alamatmu. Sudah 3 kali ku baca pesan Mas Juna. Tapi, jariku belum juga mengetik balasan apapun untuknya. Malam ini, tetap sama seperti malam kemarin. Ruang memoriku dipenuhi nama Mas Juna. Dan sekarang, pikiranku hanya fokus pada pesan Mas Juna. Apakah aku harus mengirim alamat rumah Hilda? Sepertinya tidak sopan. Kita bertemu di luar saja. Aku mengirim balasan chat Mas Juna. Tidak ada balasan hingga 15 menit berlalu. Tapi, sebuah panggilan menjawab penantianku. Aku di Menteng, kafe depan klinik. Suara Mas Juna terdengar jelas dari seberang. Menteng, Jakarta aja. Aku baru tahu. Aku nggak tahu, Mas. Bilang aja sama sopir taksi. Sopir taksi? Dia pikir aku punya uang. Menggunakan kendaraan itu? Aku minta tolong temanku dulu. Kataku, kenapa tidak kau kirim alamatmu saja? Tidak, aku tidak mau ribut di rumah orang. Mas Juna mendesah di seberang. Siapa yang ngajak kamu ribut, Mei? Aku menggigit bibirku. Biasanya juga kami selalu ribut. Membahas uang tanah yang sudah kami habiskan. Maaf. Kirim alamatmu. Aku aja yang kesana. Oke, aku tunggu. Panggilan terputus. Aku melihat jam dinding kamarku. Pukul 20.15. Ketika kakiku menapak ruang tengah, yang kulihat pertama kali Mas Abim. Hilda, kemana? Tanyaku,
Begitu Mas Abi menyadari keberadaanku. Dijemput temannya. Tadi. Ada perlu. Hilda pergi. Lantas aku mau minta tolong sama siapa? Kalaupun ada taksi, aku nggak punya ongkos. Mei, kamu butuh sesuatu. Apa aku minta tolong Mas Abim saja? Mas Abim berdiri dan menatapku serius. Menteng, jauh dari sini. Lumayan. Kamu mau keluar? Aku mengangguk ragu. Mau ku antar? Respon Mas Abim cukup cepat. Aku tidak menjawab. Hingga kalimat Mas Abim terdengar lagi. Bentar. Aku ambil kontak. Sekalian kasih tahu si Mbok. Kata Mas Abim. Aku melihat Mas Abim naik ke lantai atas. Tidak lama. Ia turun menuju ke kamar Mbok Siti yang ada di lorong menuju ke ruang makan. Aku merasa sudah merepotkan banyak orang. Ditambah Mas Abim yang baru 2 hari berada di Jakarta. Kementeng. Ada perlu apa? Aku tahu, Mas Abim tidak bermaksud ingin tahu urusanku. Itu hanya basa-basi saja. Tapi, mulutku segan untuk kubuka. Jawabannya, ya ketemu mantan suami. Tapi, aku tidak ingin memberitahunya. Dan, Mas Abim seperti mengerti, dan tidak bertanya lagi. Aku membaca nama klinik yang disebutkan Mas Juna. Kemudian melihat sisi kananku. Ya di sana ada kafe. Itu. Tunjukku hampir kena wajah Mas Abi ketika aku memberitahunya bahwa kami telah sampai di tujuan. Mas Abi membelokkan mobilnya dan berhenti di depan kafe. Apa aku perlu turun? Ya. Mas Abi memperhatikanku dengan seksama. Dan ku yakin aku sudah menyuguhkan ekspresi ketakutanku. Kamu baik-baik saja. Aku mengangguk pelan. Tunggu di sini saja, kataku dan membuka pintu mobil. Mataku mencari sosok Mas Juna. Cukup ramai orang mengingat ini malam minggu. Anak-anak mana? Langkahku terhenti ketika mendengar suara yang amat kurindukan. Kuputar badan dan melihat Mas Juna berdiri dengan tangan dimasukkan dalam saku celana. Aku suka gayanya. Apapun tentangnya. Aku suka, kecuali sikapnya ketika sedang emosi. Mei, Mas rindu. Seketika, jatuhlah air mataku yang kutahan dari tadi. Mas Juna rindu? Dan, aku pun sama. Tidak perlu butuh waktu lama. Mas Juna menarikku dalam pelukannya. Harumnya masih sama. Kenyamanan yang sempat hilang, kembali kurasakan. Tapi ini salah. Kami sudah bercerai. Aku menarik diri dari pelukan Mas Juna, kemudian menarik tangannya ke sisi kanan kafe. Agak menjauh dari keramaian pengunjung, karena posisi kami masih di parkiran. Mas, ngajak ketemu mau bicara apa? Mas Juna mengenggam tanganku. Mas rindu kamu, anak-anak juga. Mas mau ketemu, anak-anak. Bukannya menjawab. Mas Juna menarikku lagi dalam pelukannya. Mas ingin ketemu kalian. Bawa pulang kalian. Aku meneguk ludah. Semudah itu? Aku memang masih mencintainya. 15 tahun. Bukan waktu yang singkat bagi rumah tangga kami. Tapi, untuk kali ini saja, aku ingin menjaga harga diriku. Mei, panggil Mas Juna begitu melepaskan pelukan. Kita jemput anak-anak. Sekarang, hatiku cukup tersentuh dengan ketenangan Mas Juna. Tapi, tak, kubiarkan ia meleleh. Apalagi kehangatan tatapannya. Ku akui, dia berhasil menjadi raja yang tak akan pernah tersingkirkan dari hatiku. Maaf Mas, ini sudah malam. Kita bisa menginap di hotel. Aku menarik nafas dalam dan menghembuskan secara perlahan seolah tidak ingin menghancurkan sesuatu yang sudah retak. Mas lupa, kita sudah bercerai. Rahang Mas Juna mengerat. Kapan aku menceraikanmu? Aku yang meminta. Sahutku berusaha tenang, karena aku melihat raut luka dan emosi di mata Mas Juna. Apa aku menerimanya? Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa.
Mei. Suara Mas Juna terdengar keras dan syarat dengan emosi. Cengkeraman tangannya di pergelangan tanganku juga terasa sakit. Maaf, Anda siapa? Aku terkejut mendengar syara Mas Abim, tak terkecuali Mas Juna. Saya sedang bicara dengan istri saya. Pergilah. Aku meneguk ludahku, yang kini terasa pahit. Apalagi, kedua mata lelaki itu melihat ke arahku. Mei, ini suamimu. Apa aku bisa berkelit dengan mengatakan mantan suami? Sementara pertanyaan Mas Abim di mobil tidak kujawab. Kalau benar, saya permisi. Ada nada dingin yang kudengar dalam kalimat Mas Abim. Tunggu. Entah keberanian dari mana, aku mencegat langkah kakak sahabatku. Ketika aku berjalan ke arah Mas Abim, tanganku ditahan Mas Juna. Hingga aku berbalik dan terkejut melihat ujung mata Mas Juna yang basah. Aku harus bagaimana? Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.